Donald Trump. Nah, ini Donald Trump itu tertembak, kenanya telinga. Lewat doang, meleset. Tapi berdarah. Ini netizen, Pak. Itu terpecah menjadi beberapa kubu. Yang pertama, itu adalah orang yang menjadikan ini tuh kayak momen mengglorifikasi Donald Trump. Karena begitu dia ditembak, dia mengepalkan tangannya, kesan yang diberikan, nggak takut mati. Kubu yang kedua, itu adalah kubu yang menganggap ini semua hanyalah settingan, Gimik. Nah, kubu yang ketiga, ini percaya bahwasanya ini semua adalah Kiriman lawan politik. politik. Kalau ini adalah sniper kirimannya Joe Biden, tentunya Joe Biden nggak milih asal sniper dong. Kan bisa aja, Teruji. Pak. Itu kan anginnya baru kenceng. Melesetnya itu kan cuma 3 cm. Masa sih? Kok probability-nya ke gimmick ya? Agak aneh Mas kalau dinyatakan penembak jitu dia meleset. Nah, pertanyaan saya ketika ada korban untuk sebuah gimmick, Apakah saya layak gitu? Apa menghilangkan untuk kekuasaan sih kayaknya apapun bisa dilakukan kok. Wow, welcome back to the tribe. Oke, kembali lagi di The Drive, medianya rakyat jelata. Sekarang kita ada di studio baru, Pak, buat Rivers. Nah, ini kita baru setup studio baru. Ini efek dari ada titipan money laundering atau apa ya kok? Tahu punya studio baru. Ya. Endorsement sih udah mulai banyak ya. Endorsement udah mulai banyak, cuman kita belum bisa rilis aja. Oke. Gitu. Karena kan takut nanti tiba-tiba rame, takut didatengin dinas pajak. Oh, bukan di KPK ya datangnya ya. Kita sih rencana mau pengembangan usaha ke bidang cuci mencuci. Berarti nanti sebelah kita buka laundry, yang sebelahnya pakaian, satu lagi sepatu ya. Tapi logonya itu uang. Laundry tapi logonya uang gitu. Boleh. Oke. Bagus. Apa hari ini kita bahas apa nih? Ini uji coba studio, masih kayaknya suaranya masih suara-suara ketakutan masyarakat. Kok ketakutan masyarakat? Iya, maklum, dinasti ini membahayakan. Apa? Dinasti membahayakan. Apa nih ngomongin dinasti? Ya, apa tuh? Suara-suara di mana kebebasan berpendapat itu mulai dipertanyakan. Asik. Apa tuh? Jangkrik, kaget aku. Yo, kita bahas apa nih? Kemarin tuh lagi rame tuh di media ya itu konvensional ataupun media sosial tentang calon presiden Amerika Serikat yang disinyalir ditembak. Oke, Donald Trump. Oke, jadi ini kejadian menarik kemarin tiba-tiba. Mungkin ada yang nggak kenal loh Donald Trump itu siapa? Ini pamannya Donald Bebek. Oh, jadi Donald Trump ini periode yang lalu adalah presidennya Amerika. Ya, sebelum Joe Biden dan tidak terpilih lagi. Maka dia kali ini coba uji nyali dan uji kesempatan untuk bisa kembali jadi presiden. Oke. Gitu nah, ya. Ini menarik karena waktu Donald Trump itu kampanye di Pennsylvania ya. Waktu di Pensil ya, bukan di pulpen ya. Bukan. Oke, di Pennsylvania. 2B hasilnya. 2HB dong. Karena dia untuk ujian. 2B yang untuk ujian, Pak. Loh, kalau ujian desain grafis itu pakai HB, Pak. Oh, pakai HB. Ujiannya. Oke. Ya, nah, ini Donald Trump itu tertembak gitu. Intinya tertembak. Tapi beritanya yang tersebar, yang nembak ini penembak jitu dan udah langsung mati. Jadi udah mati. Jadi langsung dikejar sama special force-nya, gitu kan. Terus langsung dieksekusi di tempat. Rasanya agak aneh Mas kalau penembak dinyatakan penembak jitu, dia meleset. Bentar, nggak mati loh. Kenanya telinga. Kena telinga sini. Lewat doang. Meleset, tapi berdarah. Berarti pelurunya masih nyasar buat orang lain dan orang lain ada katanya korban jiwa di situ ya. Ada yang meninggal, satu meninggal. Berarti nggak jitu-jitu aman dong penembak jitunya. Iya. Nggak kena sih. Nah, yang menarik adalah ini netizen Pak, itu utamanya netizen di Amerika sana, itu terpecah menjadi beberapa kubu. Gitu. Yang pertama itu adalah orang yang menjadikan ini tuh kayak momen mengglorifikasi Donald Trump. Yes. Kenapa? Karena begitu dia ditembak, dia mengepalkan tangannya dan kayak gagah berani gitu. Istilahnya tuh kesan yang diberikan itu seperti kayak aku nggak takut mati. Demi Amerika aku tidak takut mati. Gitu. Pertanyaannya kalau ada orang habis ketembak ngepalin tangan, jangan-jangan dia udah tahu kalau dia mau ditembak. Ya nggak tahu. Spekulasi loh ini. Nah, yang kedua, ya kan?
Ini kubu yang kedua itu adalah kubu yang menganggap ini semua hanyalah settingan. Gimik. Nah, ini semua hanyalah gimmick untuk meningkatkan kampanyenya Donald Trump lagi, yes. gitu. Nah, kubu yang ketiga ada yang menarik lagi, Pak. Apa tuh? Ada kubu ketiga nih. Ada kubu ketiga. Oke, kubu ketiganya pendapatnya apa? Kubu ketiga ini percaya bahwasanya ini semua adalah Kiriman lawan politik. kiriman lawan politik. Oke. Kirimannya Joe Biden. Gitu loh. Kirimannya Joe Biden. Nah, ini jadi terpecah 3 kubu. Kalau dirimu sendiri, Mbah Gondrong ini percaya percaya isu yang mana? Oke. Sebelum menjawab bahwa aku percaya isu yang mana, gini, kalau aku coba mematahkan tiga pendapat tadi ya. Kalau ini adalah sniper kirimannya Joe Biden, Oke. tentunya Joe Biden nggak milih asal sniper dong. Setidaknya track recordnya Kan bisa aja, teruji. Pak. Itu kan anginnya baru kenceng. Melesetnya itu kan cuman 3 cm. Masa sih? Gitu loh. Masa Cuma 3 sih? senti. Itu dari jauh kan susah, Pak, emang, Pak. Oh. Bapak kan main game sniper kan susah juga kan? Oh. Jangan dibahas tua-tua main game sniper. Iya, saya lagi latihan tembak. Cuman latihan tembak. karena di Jogja tidak ada lapangan tembak yang proper, saya lewat handphone aja. Oke. Gitu. Nah, saya kebetulan suka nih tantangan yang bersifat sniper atau senjata kayak gitu saya suka. Tapi saya nggak kayak Mamat Al-Katiri ya nyadarin senjata, saya nggak. Emang iya? Banyak Mamat Ganshop soalnya. Ada 36 sekarang gitu di map Google Map. Oke. Tapi kembali ke tadi, harusnya sih ya tingkat kegagalannya kecil kalau memang itu diutus. Ya nggak tanggung-tanggung dong, kalau udah ngirim sniper targetnya mati dong. Oke. Nah ya. kalau targetnya cuman geli-geli nggak usah pakai sniper, bom molotov dilempar di Oke. depan gitu. Ya, tapi kan tetap aja ada kemungkinan, ada probabilitas itu miss tembakannya. Oke. Artinya Iya kan? apa? Joe Biden kurang riset siapa yang paling ahli sniper dengan berbagai keadaan. Iya, habis ini orang yang nyariin yang ditembak mati. Makanya langsung tembak mati kan orangnya. Daripada ya kan nggak berhasil langsung tembak mati aja. Ya. Tetapi kalau aku melihatnya dari track record beliau ini yang suka banget gimmick gitu ya. Kok probability-nya ke gimmick ya? Oh gitu. Nah, Jadi Bapak itu memang udah nggak suka sama Donald Trump. Oh, memang jelas, bukan gitu. presiden saya kok. Oh. Terserah deh ya. Oke. Tapi saya menilainya ini gimmick sih gitu. Nah, pertanyaan saya ketika ada korban untuk sebuah gimmick. Ya, lagi-lagi sudah biasa Apakah ya. layak gitu? Apakah layak sampai menghilangkan Untuk kekuasaan sih kayaknya apapun bisa dilakukan kok. Oke, betul. Apalagi track record orang ini ya gitu ya. Yang nggak pernah mikirin orang lain, dalam tanda kutip kepentingannya hanya kelompok dia saja gitu. Oke, jadi sebetulnya track recordnya ya, kalau salah satu yang dari sumber yang aku baca, kenapa kok Donald Trump ini itu di periode sebelumnya itu tidak terpilih lagi gitu kan? Itu karena dia dianggap gagal untuk handling COVID, masa-masa COVID. Oke. Gitu kan. Awal-awal itu kan memang tingkat kematian COVID di Amerika itu kan sangat tinggi. Dan Donald Trump itu orang yang kayak nggak ada tuh PSBB apa semuanya Iya, pokoknya gas betul. aja gitu. Ya kan? Nah, itu dianggap gagal oleh masyarakat sehingga dia tidak terpilih lagi. Gitu loh. Yes, kedua kalau di mata saya beliau ini adalah presiden yang rasis. Kenapa gitu? Beberapa kali statement-statementnya yang cenderung untuk membangkitkan emosional orang tentang rasis di Amerika. Gitu. Nah, ini kebetulan kan ada kopi datang. Diambil dulu dong, Pak. Iya betul. Saya di depan, Pak, sebentar. Wah, amburadur. Halo, Pak. Yo, welcome back. Nah, Oke, Pak. Nah, kayaknya itu kan kalau kita ngomongin politik tuh kayak panas banget. Ini isunya tuh nyampe ada. Kalaupun sekarang gini deh, kalaupun misalkan Donald Trump itu ini tuh adalah sebuah settingan dari tim untuk kampanye menarik Donald Trump. empati Ya masyarakat. kan? Untuk menarik empati dan momennya itu untuk mengglorifikasi momen itu, gitu kan. Nah, ataupun memang Joe Biden yang men-set ini semua, gitu kan. Memang mau tembak-nembakin. Itu kan kayak politik gini amat sih gitu. Daripada kita rame-rame, kayaknya mereka tuh kurang ngopi nggak sih? Kurang ngopi. Kurang ngopi nggak sih? Nah, Ya. berhubung kita tuh lagi Saya cuman mau pesan buat Joe Biden, tolong pakai
copy sender biar lu biar nggak usah santai gitu nggak sih? politiknya santai aja kali, nggak usah sampai kayak gitu-gitu Iya, amat. karena dengan minum kopi sender itu kita bisa nyender. Nah, sehingga gini, makanya tadi Masalah-masalah tuh disenderin dulu aja. disenderin, tapi Disenderin tetap dulu. ada ya masalahnya. Tetap ada. Ya? Oke, ya. Disenderin dulu kan sementara aja. Itu kayak Fata Morgana. Lah aku lupa ya belum Kak. Tapi kamu termasuk yang dibeli kopi sender itu yang dikocok dulu ya sebelum ditulis. Kalau aku enggak sih, aku memang yang nganut apa adanya ya. Soalnya kan aku ahli kocok mengocok. Oh iya, masih manual ya selama ini ya. Oke. Ahli kocok mengocok. Oke, kembali lagi. Jadi keras banget kopinya cuy. anjir enak Ada banget. Cok. kandungan Ulangi, kayaknya Cheers dulu dong. Cheers dulu. Aduh, kandungan keras Kopi bro. sender. Sender Kopi banget. banget. Oke, jadi apapun masalahnya sebetulnya. Balik lagi ya. Kursinya ya Allah. Mas sadar diri mas, body sudah mulai harus diperkecil mas. Jadi gini, maksudku adalah berarti kamu percaya Mbah bahwasanya ini itu sebenarnya cuma gimmick semata. Ya. Tapi maksudku gini, apakah separah itu menciptakan gimmick sampai menghilangkan nyawa? Dua orang kritis, gitu. Dan pertanyaanku selanjutnya, apakah memang itu gila loh? Itu maksudku tuh adalah taruhannya gila banget. Kenapa taruhannya gila? Itu meleset sedikit, niatnya cuma jadi gimmick, gitu kan ketembak beneran kepalanya gimana coba? Pak, di dunia tadi ya ahli sniper Pak. Oke, sebagai senior ahli sniper ya. Saya cukup mengikuti ya, termasuk saya bangga bahwa di Indonesia ini punya salah satu sniper terbaik walaupun beberapa tahun yang lalu sudah meninggal dunia, terbaik di dunia. Artinya bahwa kondisi-kondisi itu sudah bisa dikondisikan Pak. Tapi emang masa setitis itu tuh Pak? Hah? Sampai setitis itu Pak. Kalau misalkan itu memang di set gitu. Kalau aku kok percayanya tuh lebih kayak Pak, enggak lah, gini, ini meleset ini. Bukan gimmick, ini meleset. Oke, kalau meleset Pak, sedikit-dikitnya kena kuping Pak, peluru itu Pak, kuping pecah Pak. Ya kan bisa jadi ini pakainya peluru karet Pak. Enggak mungkin Pak kalau niat bunuh pakai peluru karet. Pak, enggak, itu semeleset-melesetnya ya, kamu cuman kena rambut itu kepalamu berdarah besar Pak. Enggak, Saking itu kan cepatnya itu peluru Pak. Iya, cuman kan ini kan cuman tipis aja. Jangan-jangan pelurunya di remote. Enggak tahu. Ahli hari gini Pak, kita udah bisa. Tapi memang yang mencurigakan itu adalah Amerika yang semaju itu, gitu kan. Itu kayaknya kok nggak mungkin ya sampai dia itu tidak meng-clear area, ya kan, daerah-daerah tempat calon presidennya itu berkampanye gitu, ya kan. Masa sih tidak melakukan SOP untuk clear area itu, gitu. Itu kan katanya dari dia ngumpet di atap sebuah pabrik gitu, katanya gitu. Ya, nah pertanyaan saya kalau memang itu benar-benar jago nangkap untuk bisa dibenarkan bahwa ini ada unsur siapa dan siapanya yang terlibat, kenapa harus dibunuh itu snipernya kalau memang ketangkep? Ngelawan bisa kan? Bisa aja, dia bawa bom juga bisa. Iya kan? Kemungkinannya sangat besar. Kemungkinannya Makanya banyak. wajar kalau orang juga berspekulasi juga kemungkinannya ini settingan gitu loh. Nah, gini Pak, apa sih efek dari orang ketembak satu? Oh, presiden yang hari ini itu tidak bisa mengamankan negara dengan baik. Oh, isu yang mau diangkat. Nah, itu. mau diangkat Oke. bahwa sekejam itu loh presidennya hari ini, bahwa bersedia untuk berkompetisi politik aja harus pengen melenyapkan lawannya. Itu kan image yang akan dibangun. Dan ini bukan baru, di sebelumnya waktu Donald Trump terpilih juga banyak strategi kampanye yang aneh menurut saya gitu, yang dilontarkan. Apa tuh contohnya? Waktu itu apa ya? Dia waktu itu lawannya adalah Hillary ya kalau nggak salah saya ya, bukan? Hillary Clinton itu lawannya Barack Obama. Barack Obama. Oh, iya. Nah waktu Iya ya. Lawan Hillary, Donald Trump tuh Hillary ya. Iya. Oh iya, Tahu Hillary saya. ya. Kalau nggak salah ya, tolong dicek. Hillary itu Barack Obama itu juga lawannya Hillary. Ya. Tapi terus Hillary masih nggak kepilih, terus lawan Donald Trump karena si Obama sudah dua periode kan, tidak bisa lagi. Ya, terus Obama jadi ngendorse Hillary ya. Ngendorse Hillary, jadi berkoalisi lah ya, dalam artian kalau di Indonesia biasanya disebut koalisi. Nah, hal-hal kayak gini ya membuat kemungkinannya sangat-sangat besar Pak, karena sebegitu kepengennya kan. Kalau orang sudah merasa tidak dipercaya lagi jadi presiden dan tidak terpilih lagi, ya sudah terima nasib, jalani hidup seperti normal. Tapi dia masih berambisi lagi untuk naik.
Nah, artinya dia akan berusaha untuk bagaimana caranya masyarakat yang kemarin tidak memilih dia hari ini dia percaya sama dia. Gue ketembak lu. Oke. Ya kayak hal-hal kayak gini yang pengen dibawa sama dia gitu. Oh. Ya ada. Enggak, aku tuh sebenarnya mau tanya, sebenarnya kamu tuh ada apa sih sama Donald Trump? Kok kayaknya tuh kayak sebel banget itu sama Donald Trump. Sebenarnya Makanya itu kan dia lucu kalau ya, dalam tanda imut-imut kutip gitu loh. dalam tanda kutip aku sih bukan masalah sama Donald Trump, kenal juga enggak, bersinggungan gua enggak pernah gitu ya. Oke. Tetapi ketika kita bicara tentang politik demokrasi adalah seburuk-buruknya strategi itu bisa dipakai, Pak. Nah, tapi yang lucu adalah itu waktu kampanye yang 2 periode lalu waktu Donald Trump terpilih lawan Hillary itu kan Donald Trump itu menggunakan data Facebook sebetulnya. Yes. Yang akhirnya Facebook sampai dipanggil sama apa namanya intelijen, Intelijen, ya kan? FBI atau apa ya kalau nggak Iya, salah kayak gitu. intelijen itu dan Kena penalti kalau nggak salah Iya, waktu iya. itu. Akhirnya dinyatakan bersalah kan Facebook waktu itu. Gitu. Nah, itu tuh kayak social engineering yang dilakukan oleh Donald Trump menggunakan data-data dari Facebook ya, yang saat ini namanya Meta itu. Itu emang gila dan akhirnya bisa memenangkan Donald Trump di Betul. negara-negara bagian yang krusial gitu. Krusial. Nah, itu makanya dari jejak rekodnya Donald Trump ini aku melihat memang wah, dia banyak banget mempergunakan segala macam cara, menghalalkan segala macam cara untuk agar dia terpilih. Sebenarnya gini, apa sih lagi seorang Donald Trump gitu ya, pengusaha hebat besar, apalagi sih yang dia butuh? Ya, ini apa namanya? Pengakuan diri kan sebetulnya. Gitu. Kalau saya Donald Trump udah lebih terkenal dari seorang presiden kok. Gitu. Iya. Udah nggak perlu lagi pengenalan diri, terkenal lagi gitu. Tapi jangan-jangan kalau dilihat dari bisnisnya, ya kita lihat bahwa hari ini kan tokoh besar Amerika itu pengusaha tuh yang paling dilirik adalah Elon Musk gitu kan. Dia ya konsistensi dia sebagai entrepreneur. Enggak sih, dia lebih ke influencer sih. Influencer ya. Iya gak sih? Iya, Elon iya. Musk tuh kayak lebih ke influencer coy. Iya. Dia nge-tweet apa, itu tuh tiba-tiba ekonomi bergeser gitu. Pernah ingat gak sih kayak Elon Musk itu pernah nge-tweet bagaimana Tesla itu nanti transaksinya boleh pakai Bitcoin. Oke. Tiba-tiba harga Bitcoin naik. Ya. Gitu loh. Terus tiba-tiba dibatalkan sama dia gitu. Dia beli koin apa gitu aku lupa. Koin Kayak trend center lah ya gitu, iya, trend koin center. receh Ya. gitu. Dia beli berapa koin, berapa ribu koin, tiba-tiba koinnya naik gitu. Jadi itu kayak influencer coy. Ya, influencer atau pengen jadi pengendali bumi. Iya, kalau itu iya. Kalau itu udah kelihatan banget. Kelihatan banget ya. Gitu loh. Itu Ya. udah kelihatan banget. Dia Ya. bikin chip buat Nah, artinya otak, apa? Kita gitu. lebih cepat untuk ngomongin Elon Musk daripada si presiden ini Donald Trump ini kan gitu. Artinya memang dia kayak masih ada di luar tentang spekulasi bahwa dia pengen menguasai bisnis dengan dia pun jadi presiden, dia bisa menentukan berbagai hal arah politik dan arah ekonomi Amerika. Banyak yang mensinyalir dia untuk bisnis di senjata api. Siapa? Donald Trump ini. Nah, oke. Jadi Tapi ngomong-ngomong tadi Donald Trump sama Elon Musk tadi. Elon Musk itu nge-endorse Donald Trump sekarang. Dia memposting di X-nya dia atau Twitter itu fotonya Donald Trump yang lagi berdarah itu sambil ngepalin tangan itu gitu. Dan itu kayak dia itu mendukung Donald Trump gitu. Kayaknya emang itu, crazy people kan akan support crazy people. iya, sosial itu tuh maksudnya tuh social engineeringnya tuh dibuat kayak ini adalah presiden yang kita butuhkan gitu, berani mati gitu kan, tidak takut. Tahu nggak? Itu peluru yang ngirim Elon Musk loh yang nyiapin itu. Sampai bisa diarahin peluru kenanya dikit aja ya. Jadi dia digambar targetnya. Bapak nanti jangan gerak ya Pak gitu. Okay. Atau yang bisa jadi jadi Donald Trumpnya juga Donald Trump bayangan ya. Yang dimana Hollywood itu bisa tacap seseorang menjadi seseorang lainnya. Tapi berarti kamu masih percaya bahwasanya ini adalah gimmick? Gimmick, kalau menurutku gimmick. Kalau nggak gimmick mati dia Pak. Oke. Nggak, sniper itu teknologinya udah nggak sebodoh manual banget gitu, nggak gitu loh. Iya. Soalnya peluru itu Atau ada yang bisa diarahin Pak. Atau itu jangan-jangan bukan pakai sniper Pak? Bukan. Pakai bambu. Oh, itu tulup namanya kalau di Sumatera tulup. Sinangga tulup. Oke, aku mau membahas satu yang terakhir nih. Ini menarik. Kampanyenya atau campaign utamanya dari Donald Trump ini adalah Make America Great Again. Oke. Gitu. Dalam bahasa Jawanya betul. Marak ke Amerika.
gawe Amerika wangun meneh. Wangun meneh. Lo selama ini nggak wangun ya Amerika ya? Itu dengan tagline seperti itu, apa yang kamu bisa tangkap Pak sebetulnya? Apa yang mau disampaikan sama Donald Trump sebenarnya? Kayaknya bukan cuma Donald Trump ya. Selalu ketika orang berada di circle pemilihan presiden, membuat Indonesia lebih baik, ya selalu gitu kan, kampanyenya akan dijanjikan kan. Enggak, tapi kan ini kan jelas Pak, statementnya beda. Membuat Amerika keren lagi ya gitu. Keren lagi, great again. Oke. Benar. Ya, emang bukan perubahan. Bukan gerakan perubahan atau bukan melanjutkan atau bukan perbaikan gitu. Ini tuh kayak make America great again gitu. Ya, jadi itu kalau bahasa gampangnya membuat Amerika menguasai bumi gitu. Iya. Bisa nggak digituin ya? Karena terakhir ini yang menjadi pengaruh peta politik dunia tuh nggak Amerika lagi gitu loh. Sekarang kan Amerika kan udah tersaingi sama China kan. China. Gitu loh. Nah, kalau masalah perangnya sama Rusia dulu kan ya, kayak gitu-gitu lah. Nah, masalahnya adalah begini. Dulu itu kan memang Amerika itu kan adidaya ya. Oh, adidaya gitu. Nah, sekarang itu kayak nggak berdaya. Iya, dia tuh kayak nggak berdaya. Iya kan, pertumbuhan ekonominya itu jelek banget. Yes. Apalagi dibandingkan sama China. Rusia udah berani ngelawan sama Amerika. Betul. Iya kan? Nah, itu kayak terus bagaimana Amerika ke Israel, pendukungan dia ke Israel itu terus ditentang sama banyak banget sekarang yang mendukung Palestina gitu kan. Nah, itu kayak powernya Amerika tuh nggak sekuat dulu. Artinya gitu. Pengen Donald Trump ini pengen menjadikan Amerika berkuasa lagi gitu. Paling berpengaruh sekarang. Paling berpengaruh. Ya bisa jadi sih ya gitu. Tapi ya pengaruh itu kan nggak selalu harus menjadi otoriternya atau menjadi yang paling penentu masalah keamanan dunia dan lain-lain. Tapi berpengaruh itu bagaimana kemaslahatan Amerika itu bisa berdampak buat negara-negara lain di sekitarnya kan gitu. Keren ya, bagus ya. Tapi kayaknya Amerika tuh tipikalnya nggak begitu. Nggak begitu ya, ya kita udah tahu lah ya gitu. Tipikalnya nggak begitu. Oke, pertanyaan terakhir. Dinamika yang terjadi di Amerika nih gitu kan, kampanye pemilihan presiden dan lain sebagainya ini, dan posisi Amerika sekarang menurutmu seberapa pengaruh sama kita yang ada di Indonesia? Aku nggak usah bicarain orang lain deh, sama aku sendiri gitu. Oke, sama aku sendiri berpengaruh banget Puy. Apa tuh? Aku yang market terbesarku tadinya jualan tanaman tuh ke Amerika. Oke. Nah, di akhir-akhir ini menjelang masalah pemilihan presiden ini kayaknya ada kebijakan yang berubah. Sehingga nggak mudah lagi untuk jualan tanaman ke Amerika. Bukan regulasinya di negara itu. Jadi banyak tanaman yang balik gitu ya. Terus dengan alasan yang tidak bisa dideskripsiin sama mereka. Oh, ya. Ada isu tentang bahwa ada kemungkinan perubahan regulasi pajak di sana sehingga impor tanaman itu mempengaruhi harga pajaknya seperti apa dan segala macam lagi digodok, sehingga resiko itu dibuang lagi, tanaman dikembalikan ke negara asalnya misalnya buat aku. Jadi kalau aku berspekulasi, ini karena ada kondisi transaksi ini banyak bermasalah karena kondisi Amerika sedang pengen menentukan presidennya lagi. Oke. Kayak gitu. Ada pengaruhnya buat aku. Oh, ada ya. Nah, makanya ketika ini tambah terjadi lagi, Donald Trump ini ketembak, ini kan tambah buat kisruh lagi gitu loh, berubah tatanan ekonomi, politik dan lain-lain, berpengaruh banget gitu loh. Jadi kenapa kelihatan kan aku emosional sekali untuk bahas Donald Trump ini kan? Oh gitu ya. Tapi tuh kayak Donald Trump itu sekarang mainnya tuh kayak waktu itu ya, sebetulnya waktu itu tuh kayak dia main patok lele atau main peta obat sih, lebih ke dakon. Iya dia mainan yang lebih simpel ya. Oke, intinya adalah teman-teman semuanya, kalau misalkan ini pun apapun yang terjadi, apakah itu gimmick atau enggak, kalau Mbah Gondrong jelas dia menstatementnya adalah gimmick ya gitu. Ya kan, dia udah declare jelas gitu, ini adalah gimmick gitu. Tapi yang menarik kan, tapi ingat loh, percaya sama Mbah Gondrong musyrik. Iya, musyrik. Hati-hati aja. Percaya 3 kali murtad. Otomatis itu. Nah, tapi kalau di Amerika nih, Mbah, itu kan tembak-tembakan gitu tuh sekarang. Ya. Kalau di Indonesia tuh kayaknya masih santet-santetan ya. Ya. Wah. Gini loh, masalah gini. Kalau bicara Amerika tembak-tembakan, anggaplah itu sebuah budaya gitu ya, budaya yang udah terbuka kayak gitu ya. Nah kalau santet-santet juga budaya loh di Indonesia ini. Aku agak sensitif loh bahas-bahas yang berbau budaya ini loh. Karena ada paguyubannya, paguyuban ahli santet itu ada loh. Ya? Bukan paguyuban lagi, dia resmi tercatat loh di negara, asosiasi
Asosiasi tukang santet gitu. Tukang santet, perdukunan dan segala macam. Aku lupa nama asosiasinya kan. Paranormal. Paranormal. Asosiasi Paranormal Indonesia. Dan semua lagi-lagi kalau yang berseberangan sama dia ancamannya santet. Kok serem ya? Kayak nggak ada senjata lain gitu loh. Ya, mainnya sama yang nggak kelihatan curang. Dan ketika gagal ya nggak bisa diperdebatkan juga. Oh dia kuat banget gitu alasannya gitu ya. Oke, kayaknya itu dulu deh episode ini kita bahas. Intinya adalah menarik, nanti kita lihat ke depannya kira-kira siapa yang bakal maju atau menang. Ya sebagai penutup presiden. saya bilang saya akan mendukung Donald Trump. Tapi dukungan saya nomor 2, nomor satunya tetap yang satu lagi. Tapi percuma kamu nggak bisa milih. Oke, bye bye.